بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang bab yaitu kematian anak, yaitu pada hadis ke-148 yang terakhir kemarin. Sekarang hadis ke-149 menceritakan kepada kami Harami bin Hafiz dan Musa bin Ismail, dia berkata, ceritakan pada kami Abdul Wahid, dia berkata menceritakan pada kami Utsman bin Hakim, dia berkata menceritakan padaku Amru bin Amir al-Ansari, dia berkata menceritakan kepadaku Ummu Sulaim. Qalat, dia berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu auladin, tidaklah dari dua orang Islam, dua orang Muslim yang ditinggal mati ketiga anaknya, illa adkhalahumallahul jannah, kecuali mereka berdua itu pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kalau ada dua orang suami istri ya punya tiga anak, kemudian meninggal dunia anaknya ini, maka orang tuanya itu beserta anaknya juga dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Tapi ini bukan sembarang anak, nanti ada hadis berikutnya, ada syaratnya. Bi fadli rahmati iyyahum, dengan kemurahan kasih sayang dari Allah kepada mereka. Qalat, lalu berkata Ummu Sulaim ini, wasnan, dia bertanya, bagaimana kalau dua orang anak ya Rasulullah? Qala wasnan, Rasulullah menjawab, dan juga dua orang anak. Ini sama seperti hadis sebelumnya. Kemudian hadis 150 menceritakan pada kami Ali, dia berkata menceritakan pada kami Mu'tamir, dia berkata Qara ta'ala al-Fudail an Abi Haris, jadi dibacakan kepada Fudail dari Abu Haris, Anal Hasana haddatsahu biwasit, bahwasannya Al Hasan pernah menceritakan kepadanya di suatu tempat, yaitu di Wasit. An So'so'ata bin Muawiyah haddatsahu, bahwasannya So'so'ah bin Muawiyah bercerita kepadanya, annahu laqiya Abu Dzarrin, bahwasannya dia bertemu dengan Abu Dzar mutawassyihan
kirbatun, yang membawa kirbah, tempat air yang terbuat dari bahan kulit. Kemudian qala, dia berkata, malaka min waladi ya Abadar, bagaimana menurutmu wahai Abu Dar tentang orang yang punya satu anak? Qala, Abu Dar berkata, ala uhaddisuk, apakah kamu mau aku beritahu? Qalat, Soso'a berkata, bala tentu. Qala berkata Abu Dar, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul hinsa. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, dan anaknya ini dalam keadaan, nah ini syaratnya, dalam keadaan belum balik. Lam yablughul hinsa, dia belum balik, belum mukallaf, belum ada beban mengerjakan kewajiban atau kalaupun dia melakukan satu dosa tidak ditulis. Ini dia belum usia taklif. Illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, bifadli rahmati iyahum, ya, dengan sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin i'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jal kulla ghudwin minhu fakakahu likulli udwin minhu. Dan tidaklah seorang membebaskan seorang budak muslim kecuali Allah azza wa jal akan membebaskan orang itu dari neraka sebagaimana sejumlah anggota badan dari budak itu. Jadi hadis ini mengandung pengertian yang pertama para jamaah, sesuai dengan bab ini. Kalau ada orang tua yang ditinggal mati, kematian 3 orang anaknya, 2 ataupun 1 orang, maka kalau digabung dari hadis-hadis yang kemarin, ya dengan syarat tambahannya ini, yaitu orang tuanya itu bersabar, ya bertauhid kepada Allah tentu karena dia muslim. Yang kedua bersabar atas musibah, berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha, ya Allah berikan saya pahala dari musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, anak yang meninggal itu belum balik, masih usia kecil, maka orang tuanya dijamin surga. Begitulah keluasan rahmat Allah itu. Banyak cara Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Kadang bukan melalui sholatnya, bukan melalui puasanya, bukan melalui ibadah-ibadah yang lain, diberi oleh Allah musibah. Nah, intinya pada sabarnya ini para jamaah. Jadi besok itu ada yang lain pada menunggu dihisab, dihitung amalnya. Ada satu golongan manusia yang masuk surga duluan, ya, dicegat malaikat, kamu ini siapa kok minta masuk surga dulu? Yang lain pada dihisab, dihitung amalnya. Nahnu minas sabirin, kami ini golongan orang-orang yang sabar. Kamu ini sabar dalam hal apa? Kata malaikat,
Kelompok pertama menjawab, kita semua ini sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah oleh Allah sholat 5 waktu kita kerjakan ya, dengan rutin, berjamaah di masjid, tepat waktu. Sabar kami melaksanakan perintah Allah. Diperintah oleh Allah puasa Ramadan, kita laksanakan puasa Ramadan, kita tambah puasa-puasa sunnah, sabar kita mengerjakannya. Terus satunya lagi, kami ini adalah golongan orang yang sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah, karena kami takut kepada Allah meskipun godaan itu banyak sekali. Kami sabar tidak korupsi, kami hanya menerima hak kami saja, tidak mengambil haknya orang, tidak mengambil haknya rakyat, tidak makan uang rakyat, tidak makan uangnya umat. Kami sabar untuk tidak nyolong, kami sabar untuk tidak zina, kami sabar untuk tidak mendolimi orang, kami sabar untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah semampu-mampu kami. Kelompok yang ketiga, kalau kami ini, kita ini sabar dalam menghadapi musibah, ujian dari Allah, yang kena banjir lah, gunung meletus lah, kematian anak lah, kekurangan keuangan, kelaparan, sakit. Pokoknya hidup kami di dunia dulu dalam keadaan serba sulit, tapi kami tetap sabar karena merasa ini adalah ujian dari Allah yang sementara dan pasti kami dibalas dengan surga. Dan sekarang ya inilah balasannya, kami berhak masuk surga lebih dulu dibanding yang lainnya. Nah, begitulah kira-kira jamaah hadis kalau diterjemahkan dengan bebas, tiga golongan orang yang sabar yang masuk surga lebih dulu. Jadi tidak ada yang negatif apa yang terjadi pada umat Islam ini, asalkan dia bertauhid, kita semua bertauhid kepada Allah, maka yang sekiranya tidak enak ya bersabar sebentar, tidak lama. Di dunia kita ini nunggu malaikat maut menjemput ya, sambil kita isi menjaga tauhid kita, memperbanyak amal soleh, sudah selesai, itu saja tugas kita itu. Kita berharap kepada Allah, apa yang kita kerjakan setiap hari, setiap detik menambah poin pahala di sisi Allah. Sebab tidak ada aktivitas kita yang diizinkan oleh Allah tidak bernilai ibadah, karena kita di dunia ini diciptakan untuk ibadah, semua ibadah, bukan untuk yang lain ya, termasuk menghadapi musibah ini. Nah, itulah cara Allah memasukkan sebagian hamba-hambanya, kalau tidak sanggup ditarik masuk surga dengan perbuatan baiknya, ketaatannya, ya ditarik dengan ngempetnya dia itu, menahannya dia dari berbuat maksiat. Kalau tidak seperti itu, diberi musibah, beri musibah. Yang sebenarnya musibah itu sabar paling rendah para jamaah. Nah, menurut keterangan ulama itu grade-nya kan ada tingkatan-tingkatan. Tingkat tertinggi itu sabar melakukan ketaatan. Jadi panjenengan ini yang datang ke sini berangkat dari rumah, saya yakin belum subuh sudah bangun kan pasti ya. Masa pas adzan bangun ya, ke sini ya mesti sudah buyar subuhannya. Jadi jam 3 bangun, mandi dulu, kemudian qiyamul lail tuh dulu sambil nunggu manjing subuh. Sebelum subuh jalan kaki, sepeda motoran, sepeda pancal ke Masjid Mujahidin ini. Sabar menunggu adzan ya, diawali dengan tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengarkan adzan, kemudian setelah adzan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Sudah berapa tuh amal soleh itu? Sabar itu, sabar tingkat tinggi para jamaah. Kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah,
Dan saya amati sholat subuh paling lama yang saya tahu itu cuma di Mujahidin ini, Pak. Masjidil Haram kalah lama dengan sini, Pak. Bener. Iya, saya 2 kali ke sana, ya, beberapa hari berturut-turut itu sholat subuh terus berjamaah, tidak ketinggalan. Masih lama di sini. Ya, apalagi se-Surabaya, insya Allah di sini paling lama sholat subuhnya itu, karena bacaannya panjang-panjang, dan memang begitu sunnahnya, bacaannya panjang-panjang. Tapi panjang itu kan relatif, Pak, ya, tergantung imamnya dan juga tergantung jamaahnya. Ya begitu, kita sabar mengikuti sholat subuh berjamaah. Kemudian apalagi kita dipilih oleh Allah, diberi hidayah lagi. Hidayah itu taufik. Sik menengo sik ojo mulai, duduk mendengarkan hadis nabiku dibaca. Loh, ini kalau nggak diberi oleh Allah hidayah, langsung pulang kita. Ya tidak menyalahkan yang pulang, Pak, karena pulang itu juga ada aktivitas yang nilai ibadah, ya, belanja lah, mempersiapkan bekal anak sekolah, atau mau persiapan bekerja dan seterusnya. Nah, kita oleh Allah dipilih untuk duduk sebentar, tidak lama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dibacakan. Dan ini butuh kesabaran, dan ini kita lakukan setiap hari di masjid kita. Ini kan setiap hari ada pelajaran agama, mulai dari ba'da subuh, ba'da maghrib. Ini kalau tidak sabar tidak bisa, Pak. Tidak bisa, demi Allah, nggak ditolong oleh Allah, nggak diberi kesabaran, tidak bisa. Dan ini kesabaran tingkat tinggi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ketaatan dengan pertolongan Allah ini. Itu hadis ke berapa tadi? 150. Selanjutnya hadis 151, menceritakan pada kami Abdullah bin Abi Aswad, dia berkata menceritakan pada kami Zakaria bin Imarah Al-Ansari, dia berkata menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, man mata lahu salasatun lam yablughul hinsa adkhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatil al-jannah. Barang siapa yang kematian 3 orang anaknya sebelum anaknya ini balik, maka Allah Ta'ala akan memasukkan anaknya dan orang tuanya itu dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah ke dalam jannah. Ya, keterangannya sama sebelum hadis sebelumnya ini. Kemudian hadis 152 itu hadis sanadnya dhaif. Kita lanjutkan hadis 153. Menceritakan pada kami Muhammad bin Salam, dia berkata, mengabarkan pada kami Abu Muawiyah, dia berkata menceritakan pada kami Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi, dari Haris bin Suwaid, dari Abdullah, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malun warisihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kamu, wahai para sahabat, yang lebih mencintai harta ahli warisnya atau hartanya orang lain, itu lebih dia cintai. Ahli waris kan orang lain, yang dimaksud orang lain di sini selain dirinya. Ahli waris itu bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa bapak, bisa kakek, kan gitu. Nah,
Dia ini lebih mencintai harta orang lain itu daripada hartanya sendiri. Kalau mereka sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma min ahadin illa maluhu ahabu ilaihi min malihi min mali warisihi. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami orang yang mencintai harta orang lain, harta ahli warisnya, dibanding mencintai harta sendiri. Artinya apa? Ya tentu sebagai manusia normal itu mencintai hartanya sendiri. Ngapain mencintai hartanya orang lain? Mencintai harta orang lain. Nah, ini jawaban sahabat. Ternyata pertanyaan Rasulullah ini berbeda yang dimaksud dengan jawaban sahabat. Ini metode pengajaran, metode tanya jawab, Pak. Ya, jadi Rasulullah nanya dulu, kepingin tahu sih sejauh mana cara pandang harta sendiri, harta orang lain itu bagaimana? Ya, bagaimana ukurannya menurut sahabat ini atau menurut kebanyakan orang saat itu dan sekarang. Kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya sama nggak, Pak, dengan sahabat? Sekarang saya tanya ke jamaah, apa ada di antara panjenengan ini yang mencintai hartanya orang lain daripada hartanya panjenengan sendiri? Tentu sampai jawab seperti sahabat itu, ya tidak ada lah Ustadz. Tentu kita senang mencintai harta kita sendiri, makanya kita jaga sepeda motor kita diparkir di depan itu kita kunci, mobil kita remote kita kunci, rumah kita pageri supaya tidak ada maling, ya kita rawat sawah, kita rawat kebun, kita rawat binatang ternak, itu kan harta kita. Kalau hartanya orang lain ngapain kita jaga? Nah, begitu kira-kira jawabannya, Pak ya. Ya memang begitu kenyataannya. Secara dohirnya manusia itu lebih mencintai hartanya sendiri. Ternyata maksud Rasulullah berbeda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annahu laisa minkum ahadun illa malu warisahu ahabu ilaihi mim malihi." Ketahuilah oleh kalian semua bahwasannya di antara kalian itu ya lebih mencintai harta orang lain daripada mencintai hartanya sendiri. Ya, kata Rasulullah, di antara kalian itu memang ada yang mencintai hartanya orang lain dibanding hartanya sendiri. Loh, kok bisa? Masa kita cinta, seneng, suka dengan mobilnya tetangga, dengan rumahnya tetangga, ya, tahu-tahu kita datang ke rumahnya tetangga yang punya mobil baru itu, kemudian kita bersihin, kita lapi, kita apain? Loh Pak, ini mobil saya biarin, saya seneng. Masa gitu? Ya kan? Apa kalau ada orang seperti itu gimana, Pak? Kalau ada orang seperti itu gimana? Ada rumahnya tetangga, katakan begitu, kemudian kita senang rumah itu, rumahnya bagus, oh kemudian kita cat, ya kita tambahi aksesoris, ya kita jaga dan lain sebagainya, padahal milik orang lain. Kira-kira kita dianggap apa sama orang? Wah, wong iki rodok iki rupane, udah wong diapi-api. Nah, padahal nggak disuruh sama tetangga, ya kecuali kalau satpam kan memang tugasnya jaga rumah misalnya, dibayari. Ini ndak ada hubungan apa-apa, tahu-tahu seneng gitu aja.
Ternyata kata Rasulullah kebanyakan orang seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, maluka ma qaddamta, hartamu itu, ya, yang dimaksud hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan, yang kamu pakai itu hartamu. Lanjutannya, wa malu warisaka ma akhorta, dan hartanya ahli waris alias hartanya orang lain itu apa yang kau tinggal mati itu, yang kau simpen-simpen di bank, kau belikan. Ada yang kau belikan sawah, rumah di Surabaya, di Malang, di Bogor, setiap kota ada, apartemen ada, kos-kosan ada, komplit wis. Habis gitu kau mati, itu hartanya orang lain, dan itu kebanyakan yang dicintai oleh orang. Nah, ini para jamaah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang itu mencintai hartanya orang lain. Maksudnya apa? Ya, harta yang pergi pagi pulang sore kita cari itu, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sudah jungkir walik, sudah sampai ada itu yang nggak sholat, nggak jumatan, nggak, jangankan ngaji, sholat aja nggak kober. Bahkan ada yang ekstrim sampai lupa makan, saking gila kerjanya. Untuk apa ngumpulin harta? Untuk apa masa depan nanti kalau saya sudah tidak kuat kerja, ketika sudah tua saya akan menikmati harta itu. Tahu-tahu belum tua, game over, dijemput malaikat maut. Caranya macam-macam, diambung prauto iso. Seperti di Kalimantan tuh kemarin, orang nggak salah nggak apa, ngapain nih, ini lampu merah berhenti, diserotok dari bawah tuh, sudah yang dikumpul-kumpulkan selesai. Jadi hartanya siapa coba Pak? Malu warisahu, harta ahli warisnya, hartanya orang lain. Loh, yang ngumpulin dia, yang kerja keras, peras keringat, banting tulang dia, tinggal mati begitu saja. Istrinya masih muda, lepas masa idahnya 4 bulan 5 bulan, wis kawin maneh. Berhubung suki golek sing brondong. Ayo kon, apa gak ngeluh, gak pusing ya? Yang cari dia ditinggal mati, istrinya nikah lagi. Anaknya rebutan warisan, tukaran satu dengan yang lainnya. Tuh Pak, hati-hati. Kata Rasulullah, kebanyakan manusia itu lebih mencintai harta orang lain dibanding hartanya sendiri. Kalau yang disebut harta sendiri itu yang kamu gunakan, kata Rasulullah, maqaddamta, yang sudah kamu lalui, sudah kamu gunakan. Kalau berupa makanan, di hadis yang lain, kalau berupa makanan yang kamu makan. Kau ke restoran pesen nasi goreng, gulai, kebuli, biryani, nasi mandi, ya, apalagi bakso, yang dimakan yang mana Pak? 1 piring, 2 piring, 3 piring kamot Pak. Wah, muntah ya. Ya paling 1-2 piring. Yang lain bukan rezeki kita. Walaupun kita yang mesen, kita yang bayari, rezekinya orang lain. Pir sini pir, supirnya dipanggil, kilo bakso. Nanti ada orang lewat dipanggil, ini makan gulai. Dia cuma makan 1 piring 2 piring. Nah jamaah, kalau berupa makanan yang kita makan kemudian keluar jadi kotoran, nah rezeki kita yang kita pesen belum tentu.
Kedua, kalau berupa pakaian kata Rasulullah, yang kau pakai, yang kau pesen, ya pesen jas, biasanya ini cuma event tertentu, ini ono kawinan, ini ono wisuda, itu pesen. Anaknya di wisuda pesen jas, dikasih pisan tok dicentel lo. Begitu anaknya kawin menikah, nggak jas itu manis, gak cukup, wis mekar, pesen lagi. Ini punyanya siapa? Dikasihkan orang, bukan rezekinya. Jadi kata Rasulullah, kalau pakaian itu yang kau pakai sampai jadi gombal, sampai jadi usang, itulah hartamu. Apalagi yang kenang-kenangan, ya, akad nikah dengan seperangkat alat sholat dan kain apa gitu ya. Biasanya ibu-ibu ini sampai jadi nenek-nenek, ditanya sama putu nih, ditanya sama cucunya, "Nek, ini kain apa kok di lemari terus?" "Oh, jangan diodek-odek itu kenang-kenangan," katanya. "Loh, ini kain kapan ini, Nek?" "Ini saat nenek nikah dulu. Ini akad nikah, maharnya ini seperangkat alat sholat dan kain ini." Bukan rezekinya. Habis gitu neneknya mati, ditinggal, rezekinya siapa? Rezeki ahli waris. Jadi kalau berupa pakaian yang kita pakai, Pak, yang kita beli, yang kita punya, itu hanya akon-akon saja. Uang, harta juga begitu. Apa bedanya punya uang 100.000 di bank dengan uang 100 miliar di bank? Apa bedanya, Pak? Bedanya cuma, ini saya tidak bawa ini, buku tabungan kecil, buku tabungan 100.000 saldonya sama 100 miliar. Yang beda cuma belakangnya, nolnya, 0,000000, cuma beda itu tok. Uangnya sama nyekel dah, pegang uangnya sama-sama ndak pegang. Lu kan ada Ustaz di banknya, coba sampean ambil uang sampean yang 100 miliar itu, Senin besok sampean ambil ke bank. Kalau ada, Pak, saya mau ngambil uang saya 100 miliar. Kapan, Pak? Ya sekarang. Oh, ndak ada, Pak, saldonya. Kalau mau narik 50 juta ke atas itu harus telepon 1 hari 2 hari sebelumnya, apalagi ini 100 miliar. Ndak ada, Pak. Dikemanain uang sampean itu, Pak, yang 100 miliar sama bank? Diecer, dipinjamkan Kosing, dipinjamkan Lim Siong, dipinjamkan Asong, dicecil di sana, diecer. Duit sampean itu ndak ada di bank itu. Apa bedanya? Lalu kita mati, sudah wassalam, hilang buku tabungannya, hilang KTP-nya, apa yang mau diurus? Ya hilang. Kecuali ahli waris punya KTP kita, punya surat kematian kita, punya apa itu buku tabungannya, baru bisa diambil. Itu pun soro. Ini banyak orang tidak paham. Harta itu yang kita gunakan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berupa makanan sementara, habis jadi kotoran, selesai. Tapi harta kita bisa nikmati. Kalau berupa pakaian, kita pakai, kita nikmati. Sampai rusak, sampai bolong-bolong, sampai jadi gombal, berarti manfaat untuk kita. Kalau berupa uang, hati-hati, belum tentu punya kita. Yang punya kita itu yang kita sodakohkan di jalan Allah. Tuh, sodako ke masjid, ke pesantren, ke panti asuhan, fakir miskin, anak yatim, itu yang abadi, bahkan dilipat gandakan oleh Allah nanti bayarannya di akhirat, bukan di dunia. Tidak cukup. Kan Allah katakan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un alim. Orang yang bersedekah di jalan Allah itu sama seperti orang menanam satu biji tanaman, bibit satu biji padi lah katakan, itu berkembang menjadi 700 kali, 700 biji, 700 gabah, satu dibalas 700. Kata Allah masih bisa melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Tetapi orang kebanyakan, saya sodako 10.000 katanya minimal dibalas 10 kali, berarti dapat 100.000. Ini ada ustadz ngajari seperti itu. Kalau kamu masa kamu ndak nggak bosen naik sepeda motor terus, mbok ya disodakokan sepeda motornya itu, besok diganti oleh Allah mobil. Lo berani ngomong seperti itu loh? Kan berapa harga motormu? Kalau dijual 7 juta lah, ya sodakokan, sudah 7 juta. Besok atau paling lama 40 hari kau sudah dapat 70 juta. Itu harga kijang tahun 2000. Wow, orang tertarik. Sodakonya kemana? Ya ke saya loh. Kau niki ngerampok apa ustaz sakjane. Menjanjikan sesuatu ditentukan, ya Allah, ditentukan nominalnya, bukan gitu maksudnya. 700 kali lipat, 10 kali lipat itu pahala di sisi Allah. Kalau diberi oleh Allah di dunia ini tidak cukup Pak, dunia ini. Dan sedekah kita bukan untuk itu tujuannya. Sedekah itu cari ridho Allah. Nah kalau kita keluar 7 juta pengen dapat 70 juta, itu namanya dagang. Itu namanya dagang, bukan sedekah. Kalau sedekah itu sudah lupakan. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mendermakan hartamu di jalan Allah seperti kamu buang kotoran dulu. Masa sih ditontok-tontok, ya piro sing metu mau, masa gitu? Kan enggak, dibuang sudah, selesai. Lega, puas, tenang. Nah, ciri amalan diterima oleh Allah, baik sedekah maupun yang lainnya, itu hati itu tenang, Pak. Hati itu tenang. Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia bertauhid kepada Allah, orang Islam. Orang kafir tidak berlaku ayat ini. Falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Allah akan berikan hidupnya di dunia, balasan dari amalnya dan tauhidnya yang lurus tadi, itu adalah hidup di dunia hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kita kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu. Ya Allah, berikan kami hidup di dunia hasanah. Ini hasanah thayyib, baik. Apa ini? Ulama menafsirkan ini hayatan thayyibah ay sakinah, ketenangan. Jadi buah dari amal soleh kita itu berujung tenang, hati ini tenang. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas lebih besar daripada prestasi amalnya di dunia dengan surga. Artinya apa? Kalau kita ini dibalas di dunia semua, ya tidak cukup balasannya. Kalau sholat subuh tadi, jangankan sholat subuhnya, sholat qobliyah subuh tadi 2 rakaat yang kita kerjakan, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu, kalau mau dibalas sekarang, ya tidak cukup. Masing-masing orang, kata Rasulullah, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kau kerjakan sebelum kamu mengerjakan sholat subuh, itu balasannya bukan sama, tapi lebih baik daripada dunia dan segala macam isinya. Isinya dunia ini apa saja? Yaitu yang ada dalam tanah, ada emasnya, mineral, uranium, gas bumi, belum di atasnya minyak ini minyak itu, belum gedungnya, belum mobilnya, motornya, segala macam yang ada di atas bumi itu
itu lebih baik daripada pahala 2 rakaat sebelum subuh. Lah itu mau dibayar di dunia, ya tidak cukup dunianya. Dan hanya orang-orang yang tidak berpikir panjang saja, yang kurang cerdas, kepingin amalnya ini dibalas di dunia. Wah, bakal ditinggal mati kok kepingin dibalas di sini, lah eman gitu loh Pak. Jadi begitu cara berpikir Islami itu. Dan kita di dunia ini, ya Allah, tidak lama, 1,5 jam. Kalau umur kita nututi 70 tahun, sebagaimana sensus itu, ya, BPS itu merilis angka harapan hidup manusia Indonesia 60 rentang sampai 70 tahun. Tengah-tengahnya 65 tahun, rata-rata benar yang disabdakan Nabi itu. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu kalau dikruskan dengan kehidupan di akhirat, ya, 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Ada orang hidup 1000 tahun. Ada Nabi Nuh, ya. Itu berarti ukuran akhirat beliau cuma hidup sehari. Nah, begitu kita nanti di akhirat, lu awak dhewe nang donya mek 1,5 jam. Tapi 1,5 jam itu para jamaah menentukan. Oleh karenanya orientasi kita jangka panjang, yaitu akhirat. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.